Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa lituqa. Tsumma sholatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Muhammadil wafa wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuat. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua RW 6 ataupun yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ketua RW 7 ataupun yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami'at Taqwa ataupun yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Karang Taruna RW 6 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna RW 7 ataupun yang mewakili beserta jajarannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan melaksanakan seminar mengenai pengelolaan sampah dengan tema transformasi sampah menjadi nilai ekonomi melalui sirkular ekonomi. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkina Fitriani Mutmainah yang insyaallah akan memandu acara seminar sampah yang akan dibantu oleh rekan saya sebagai moderator yaitu Anissa Qadariyah. Susunan acara yang akan kita lewati, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti mengenai pengelolaan sampah, yang kelima adalah pemberian sertifikat kepada pemateri dan moderator, yang keenam penutupan, yang ketujuh adalah foto bersama. Sebelum kita mengawali seminar pengelolaan sampah, marilah kita membukanya dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Fitna. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan wa yunziru alladhina qalu ittakhadha Allahu waladan ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatna bil Quran. Semoga acara hari ini berlangsung dilengkapi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KKN Kelompok 63 kepada Rizal Arifin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini di Masjid At-Taqwa untuk menghadiri acara seminar pengelolaan sampah. Sholawat serta salam kita tidak lupa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada pengikutnya, sahabatnya, keluarganya, sampai kita ke umatnya, umat Islam. Yang saya hormati kepada perwakilan mungkin dari RW 6, Mas, dan mungkin perwakilan dari RW 7 yang akan diwakilkan oleh Hanafi mungkin ya, serta warga dari RW 6 dan RW 7 yang saya banggakan dan cintai, dan juga tidak lupa atas anggota kelompok saya, kelompok KKN 23 yang saya sayangi. Insya Allah pada kesempatan kali ini dari kelompok kami, kelompok KKN 23 akan mengadakan seminar pengelolaan sampah yang dimana komentarnya berasal dari bank sampah yang berada di Palembang. Insya Allah semoga dengan adanya seminar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan ini juga merupakan salah satu bentuk dari pengabdian mahasiswa yang dimana mengadakan seminar dan memberikan edukasi kepada warga-warga atau masyarakat, terkhusus di RW 6 dan 7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan ke MC kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada Ketua KKN Kelompok 63. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RW 06 ataupun yang mewakili, kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku bahasa Sundawa nyanyinya atau nuhun karena waktosna simkuring kasihan anu wawancara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji wa syukur kepada Ibrahim Maharantos hari mengumpulkan orang sadayana di tempat dina raraga asen masih sokin anu padanya nak jadi bagi seminar kanggo masalah sampah anu di udang misalnya ini anu di benar sareng 7 dina ayeuna ninggal situasi posisi di urang anu sakitu alhamdulillah kami secara secara virtual mah tinggal bagi sampah di urang mah teu ngaleuyah karena satusna abdi membandingkan sareng era misalnya contoh-contoh misalkan di RW Punten pemujanya dari satu abdi ngabangakeun di RW genep alhamdulillah aya petugas-petugasna misalnya misalnya di RW oge petugas-petugasna anu jantawisna langsung dibakar melihatna alge tujuan suku-sukunan membakar emang petugasna khusus panginten ibu anu neng oge sering adik-adik kantos tinggal tentunya dan tempat sampah anu aya di RW genep kantos neng panginten ninggal situasi kadinya dina janten kanggo pemacu ayayakeun ieu seminar ieu. Salawat wa salam yang sangatkeun ka anjeunna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka sahabat-sahabatna ka tabi'in untuk bagi para orang sadaya untuk panut karena ajaran agama demi kebaikan. Para bapak sareng bapak ibu sadayana oge kakang anu kirim simkuring ngarasa bangga kitu wayana terus ayana kakang ieu mudah-mudahan janten pemacu ka urang sadayana warga masyarakat khususna urang Sutori oge urang menimba baik itu mudah-mudahan dengan perkali sampah ieu dan kalenang we lah kemudian mah bahasa urang teh mah da upami ningali nu TV mah da sadayana oge pemataan sampah mah masalahna baru baku pisan pemboro di urang di Jepang di Amerika di mana oge ada di TV aya khusus misalkan tempat sampah sekarang itu lalu buruk gitu bertonton malahan sami kan di itu mah ditempatkan karena disesuaikan satu tempatnya di rumah kan kadang di gang-gang saya datang ada ya baik contohnya abdi kantos hanya sampai abdi bangga gitu kantos tinggal abdi kantos belajar ke Cina tinggal situasi di Cina mah sadaya bersih tinggal teh malihan banyak petugas khusus malah mah disip tinggal teh pemerintah tempat mah disip sampai ayah memungutan nanti terus kuatnya ya tinggal tugasnya pungutan sampah sana satu nanti ya gitu nya bangga sana gitu pengalaman abdi karena situ cuma orang-orang di sana mah ya gitulah dan tentang etika sering diurang upami etika diurang kan era mahkamah segala rupa itu wabu urang pemikuan misalkan sareng-sareng anjeunna sa restoran ngadeul hak segala rupa teh di dinya enten sareng urang wah bener teh kudu kanjeng urang tah kitu bagiannya di perkawis bersampah mudah-mudahan ieu ada ieu janten memikirkan sampah ieu teh mudah-mudahan anjeunna tiasa upami teh mah dikelola anu pas orang Jepang pemikiran aya mesin khusus begitu mesin khusus keluar dan penjualan jantan ember dan sebagainya itu sampah teh yang mudah-mudahan untuk aranjeunna biasa pemerintah mah biasa kaenutan atau nanti biasa wujud namun cita-cita anu bade dilaksanakeun ge wajibna nah kitu panginten disimpulin nah kitu diatur bila teuing kuladaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutannya.
Selanjutnya sambutan dari Ketua RW 7 ataupun yang mewakili, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesehatan, kenikmatan dan sebagainya. Saya di sini sebagai mewakili Bapak RW yang tidak bisa menghadiri acara ini dikarenakan lagi ada kerja. Selanjutnya di RW 07 sudah ada petugas-petugas yang khusus buat membawakan sampah-sampah. Terus bakal sampah juga sudah disediakan di RW 07. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa ataupun yang mewakili, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa la kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sangat syukur mangga urang sangatkeun ka Allah anu Maha Ghafur anu mana-mana dina saat dia masih jatah dari sebuah orang sadayana di Nararaga khususnya ke seminar tentang pengelolaan sampah anu diajarkan ke mahasiswa KKN di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Salawat sinaran salam sejelak mudah-mudahan selalu tercurah dilimpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dana odeka sahabat-sahabatna atau mudah-mudahan kita orang sadayana selaku umatna sampai akhir zaman. Anu dihormat jajaran RW, RT, baik RT 6 sampai 7 dan oke anu dihormat para mahasiswa KKN, oke pemateri pangitan anu kelas sumping jurusan haturan sumping di Masjid At-Taqwa. Oke sadayana masyarakat anu kusip kuring dihormat. Panginten abdi hapunten ieu ngawakili umargi panginten ti keluarga Dewan Kemakmuran Masjid Jatiasa Sumping. Ada ngawakili dengan hatur-hatur paling enten di kemawankeun panginten abdi selaku warga oge di reus bangga ngaturkeun nuhun
mudah-mudahan ku kegiatan ieu teh ngajantegkeun hiji solusi karena perkawis sampah nu aya di RT urang sadayana. Dingah pisan alhamdulillah urang sadayana kasumpingan ti mahasiswa KKN di UIN anu programna sakitu saena sakitu modalna hatur nuhun pisan ka sadayana para mahasiswa anu parantos ngalaksanakeun KKN di dieu atuh mudah-mudahan kasayan aran ijeuna janten amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan kegiatan anjeunna ngajanten hiji manfaat anu ageng ka urang sadayana kanggo ngelola sampah khususna di RW 6 misalkan RW 7 nantinya anu ayeuna painten cakupan lingkup kegiatan ieu. Hatur punten panjenengan sadayana ka warga masyarakat ketika mahasiswa KKN di madaran ieu itu sagala kakiranganna panampian di wakil painten abdi selaku wakil di Dewan Pembangunan Masjid tetiasa paintennya muliakeun para bapak ibu sadayana anu sumping oge ka para mahasiswa khususna anu ngayakeun kegiatan ieu. Painten ageng harapan urang sadayana mudah-mudahan kegiatan ieu tadi parantos sakumantos disaurkeun di payung mudah-mudahan ngajanten satu solusi anu perkawis sampah di RT urang painten. Sakali deui painten hatur nuhun pisan ka para mahasiswa anu parantos ngayakeun kegiatan ieu. Painten sakitu di senturing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Masya Allah ya, ternyata tadi udah disampaikan di sambutan ada beberapa capaian dari RW 6 tentang sampah dan RW 7 ada beberapa capaian, tapi juga ternyata ada beberapa keluhan ya tentang sampah. Sampah ini sebenarnya menjadi PR besar di setiap lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti yaitu seminar pengelolaan sampah dengan tema transformasi sampah menjadi nilai ekonomi melalui sirkular ekonomi. Saya punya slogan. Nanti kalau saya bilang seminar pengelolaan sampah, ibu bapak bisa jawab sampah terkelola, lingkungan terpelihara. Boleh? Kita coba ya. Seminar pengelolaan sampah, sampah terkelola, lingkungan terpelihara ya. Sampah terkelola, lingkungan terpelihara. Oke, gerakan tangannya ibu bapak boleh? Sampah terkelola, lingkungan terpelihara. Ya, kita ulang ya. Seminar pengelolaan sampah, sampah terkelola, lingkungan terpelihara. Iya, mari kita sambut moderator kita pada hari ini yaitu rekan saya Anissa Qadariyah. Beliau adalah mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lahir di Bandung pada tanggal 19 Maret 2003. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada MC atas kesempatan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Daun salam tengah hiji. Anu ngajawab salam mugia seada rezeki. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia bapak sareng ibu dikasihan rezeki anu seueur. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Masya Allah suci ini dalam kegiatan seminar dengan tema transformasi sampah menjadi nilai ekonomi melalui sirkular ekonomi.
Saya, Anissa Kodaria, menjadi moderator yang nantinya akan membantu kegiatan kali ini. Sebelumnya saya senang sekali melihat ibu bapak di sini yang masih peduli gitu terkait sampah. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya dari saya. Masalah sampah ini kan seringkali dianggap sebagai isu yang luar biasa yang sudah dikenal luas. Namun kesadaran masyarakat tentang sampah itu sangat kurang ya ibu bapak. Masih banyak orang yang membuang sampah sedikit demi sedikit kan nantinya lama-lama menjadi bukit. Nah, sampah itu memang perlu perhatian khusus dan solusi yang inovatif. Setiap langkah, setiap kegiatan yang mana akan berdampak pada kita kedepannya yang sangat signifikan. Nah, kehadiran Bapak dan Ibu di sini dan partisipasinya itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu memiliki komitmen dan kepedulian terhadap sampah yang mana Bapak dan Ibu itu akan menciptakan solusi yang lebih baik melalui sirkular ekonomi dan pemilahan sampah rumah tangga. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin kita serahkan saja kepada pemateri yang ahli. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Untuk pemateri kali ini itu kepada Teh Tri Haryanti, STR Esos. Beliau merupakan Community Development Staff dengan pengalaman lebih dari 1 tahun dengan latar belakang kuat dalam pemetaan sosial, membangun relasi serta implementasi dan monitoring program, memiliki pengalaman dalam pengembangan masyarakat dan pendampingan masyarakat, memiliki keterampilan dalam komunikasi, berpikir analisis, dan pemecahan masalah, mencari kesempatan untuk mengembangkan bakat di bidang pengembangan masyarakat dan corporate social responsibility. Nah, untuk pengalaman kerja beliau, Masya Allah, sangat banyak dan luar biasa sekali. Dari tahun 2023 hingga sekarang, beliau menjadi Community Development Staff di PT Sosial Rahayu Indonesia atau Bank Sampah Bersih. Kemudian pada tahun 2021 sampai Oktober 2021 itu beliau menjadi staf magang Departemen Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyumas Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 beliau menjadi staf magang Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas di Yayasan Satu Nama Yogyakarta Indonesia. Untuk pendidikan beliau ini alumni dari Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial pada tahun 2018 sampai 2021 di Politeknik Kesejahteraan Sosial. Dan pengalaman organisasi dan volunteer beliau itu sempat menjadi frontliner pada tahun 2020 di Poltek Kesos Bandung dan juga fasilitator pada tahun 2020 di Care Indonesia Pengalengan Indonesia. Dan beliau itu mendapatkan beberapa sertifikat, diantaranya itu sertifikat kompetensi pekerja sosial oleh Lembaga Sertifikat Pekerja Sosial pada tahun 2023, sertifikat analisis pemberdayaan sosial oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 2021, dan sertifikat analisis penataan lingkungan sosial oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung pada tahun 2021. Wah, luar biasa sekali untuk pemateri kita kali ini. Mungkin kita sambut saja pemateri kita kali ini kepada Teh Tri Haryanti. Dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Tri Haryanti atau biasa dipanggil dengan Mbak Tri karena saya bukan dari Bandung loh. Jadi saya asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Ada yang dari Jawa Tengah, Bapak dan Ibu? Oh. Jadi sedikit perkenalan dulu sebentar. Saya merupakan lulusan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Jadi saya dulu kuliah di Bandung juga selama 4 tahun dan alhamdulillah setelah lulus kuliah saya melanjutkan pekerjaan saya di PT Solusi Rahayu Indonesia atau Bank Sampah Bersinar. Ada yang udah tahu belum Bapak dan Ibu Bank Sampah Bersinar? Sudah ada yang pernah berkunjung ke sana mungkin? Ada yang sudah belum? Ini belum.
besok kalau misalnya ada waktu bisa Bu berkunjung di Bank Sampah Bersinar. Nanti insya Allah kami akan bantu di situ. Kita akan sharing tentang bagaimana sih pengelolaan sampah di Bank Sampah Bersinar. Oke. Siang hari ini kita agendanya santai saja ya Bapak dan Ibu. Kita sharing pengetahuan, kita belajar bersama tentang pengelolaan sampah dengan berbasis masyarakat atau dengan adanya program bank sampah. Bapak dan Ibu di sini ada yang pernah dengar belum program bank sampah itu apa? Belum. Oke, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit tentang bank sampah itu apa. Lanjut Kak. Nah, sedikit memperkenalkan juga tentang Bank Sampah Bersinar. Bank Sampah Bersinar merupakan layanan edukasi, inovasi, dan jasa pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mensosialisasikan tentang bank sampah dan pengelolaan sampah bertanggung jawab ke lebih dari 1.000 lokasi. Kita tuh layanannya sudah di Bandung Raya, jadi dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Cimahi. Kemudian untuk nasabah yang terregister di Bank Sampah Bersinar itu sudah lebih dari 26.000 nasabah, baik nasabah individu maupun nasabah bank sampah unit. Kemudian sudah ada terbentuk sekitar 800-an bank sampah unit. Bank sampah unit itu apa? Bank sampah unit itu bank sampah yang skalanya RT, RW, komunitas, sekolah, instansi maupun kelurahan. Nah, lanjut Kak. Lanjut. Nah, oke. Kita sebelum membahas ke bank sampah, Bapak dan Ibu di sini kira-kira menghasilkan sampah nggak? Saya tanya dulu deh. Dari pagi Bapak dan Ibu bangun sampai saat ini di Masjid At-Taqwa ya? Iya benar, Masjid At-Taqwa Kampung Sukahudi. Bapak dan Ibu sudah menghasilkan sampah belum? Udah ya. Siapa tunjuk tangan yang belum menghasilkan sampah dari pagi sampai hari ini, siang hari ini? Sudah menghasilkan sampah semuanya ya. Nah, Bapak dan Ibu tahu nggak sampah jenisnya apa aja? Sampah yang dihasilkan rumah tangga jenisnya ada apa saja, Bapak dan Ibu? Plastik, logam, kertas, dan lain-lain, betul. Jadi sebenarnya sampah itu betul. Sampah itu terdiri dari 3 jenis sampah rumah tangga ya. Yang pertama ada sampah anorganik, yang kedua sampah organik, yang ketiga sampah residu. Ya. Jadi sampah anorganik ini apa sih Teh? Sampah anorganik itu sampah yang nantinya bisa disetorkan ke bank sampah. Ibu-ibu di sini mungkin udah pernah ya menyetorkan sampahnya ke tukang rongsoh misal. Ya, kayak misal botol-botol plastik ya Bu, kardus, kemudian aluminium, besi juga bisa disetorkan ke rongsok. Nah, sebenarnya sedikit sama antara bank sampah dan rongsok. Cuma kalau bank sampah itu kita tidak hanya melihat dari materinya aja atau uangnya saja. Tapi kalau di bank sampah kita juga memberdayakan masyarakat. Siapa kalau di sini ibu-ibu ada yang kenal tukang rongsok dia sambil edukasi ke masyarakat? Enggak ya, cuma tahunya jual beli sampah aja. Nah, ya betul. Nah, berbeda dengan bank sampah. Kalau bank sampah ini kita selain kita ada jual beli sampah anorganik, kita juga ada layanan edukasi supaya nanti masyarakat, kita mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat tentang bagaimana cara kita memilah sampah dari sumber. Nah, tadi ada yang pertama sampah anorganik. Sampah yang kedua sampah organik itu apa Bapak dan Ibu? Contohnya sayur, betul. Apalagi daun-daunan, betul. Apalagi kalau Ibu ke pasar beli apa? Sayur dan buah busuk ya, itu juga masuk sampah organik. Kemudian yang ketiga sampah residu atau sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang lagi. Jadi sampah residu ini contohnya apa? Popok, pampers, kemudian tisu toilet, kertas minyak, itu masuknya sampah residu yang memang tidak bisa didaur ulang. Nah, di sini ada contoh kondisi tempat pembuangan akhir sampah. Saya tanya deh ke Bapak dan Ibu, selama ini pengelolaan sampah di RW 6 dan RW 7 Kampung Sukahudi bagaimana Pak? Langsung dibakar. Yang membakar per rumah tangga atau memang ada petugas-tugas yang
dapat tugasnya. Tapi pemilahannya nanti di petugasnya ya Pak. Oke. Nah, bagaimana sih nanti kita caranya belajar untuk memilah sampah dari sumber supaya nanti kita tidak memberatkan ke petugas sampahnya. Kalau misal mau donasikan sampah terpilahnya nggak apa-apa, cuma nanti kita bisa memilah sampah dari sumber, dari rumah, supaya sampah anorganik tadi yang masih memiliki nilai jual itu nggak tercampur dengan sampah-sampah basah, sampah-sampah sisa makanan. Karena akan menyebabkan apa Bu kalau sampah terjauh Pak? Sampah tercampur akan menimbulkan apa Pak? Bau, betul. Jadi nanti kita tidak zolim nih ke petugas kebersihan karena kita sudah memilah sampahnya dari rumah. Bapak dan Ibu kemarin sempat dengar nggak tentang bencana TPA Sarimukti kebakaran? Udah ya? Iya, betul. Sebelumnya juga tahun 2005 TPA Lui Gajah juga kebakaran Pak. Nah, itu disebabkan karena adanya gas metana yang dihasilkan dari sampah organik. Jadi sekarang tuh TPA Sarimukti itu sudah terbatas Pak penerimaan sampahnya. Jadi sampah organik itu sudah tidak bisa diterima di TPA. Dulu Bapak dan Ibu merasakan dampaknya enggak? Pas waktu kebakaran TPA Sarimukti di sini? Oh jauh ya. Kalau dulu saya di Kota Bandung, kalau dulu saya posnya itu di Dago di Kota Bandung Pak. Nah itu merasakan dampaknya. Sampah itu berhari gak dijemput sama DLH. Jadi numpuk di di pinggir jalan sampai belatungnya, baunya sampai keluar. Iya betul. Nah itu yang menyebabkan nanti kita bagaimana merubah supaya sampah itu nanti tidak berakhir ke TPA. Lanjut Kak. Nah, bagaimana sih cara merubah tadi pola penanganan sampah yang tadinya secara konvensional atau cara lama, yaitu tahap pencegahan sampai tahap daur ulangnya itu dilakukan dengan skala yang kecil sampai nanti sampah itu yang masuk ke TPA skalanya besar. Jadi masih ada sampah botol plastik yang sebenarnya bisa disetorkan ke bank sampah, masih ada sampah kertas, nanti yang tercampur sama sisa makanan, semuanya masuk TPA. Nah, kita ubah nih segitiga biru ini menjadi segitiga warna orange terbalik. Jadi tahap pencegahan, pemilahan sampai daur ulangnya itu kita lakukan dengan skala besar supaya nanti sampah yang masuk ke TPA itu benar-benar sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang. Nah, contoh program tersebut atau sistem tersebut dinamakan dengan sistem bank sampah. Lanjut Kak. Nah, sebelum ke bank sampah kita belajar dulu nih tentang prinsip 3R. Ada yang tahu Bapak dan Ibu prinsip 3R itu apa? Tidak tahu. Oke. Kita belajar bersama tentang 3R. 3R itu merupakan salah satu prinsip untuk pencegahan sampah. Yang pertama ada reduce atau apa Bapak dan Ibu? Reduce. Reduce itu mengurangi timbulan sampah. Contohnya Bapak dan Ibu, kalau misal Ibu ke pasar bawa kantong belanja sendiri nggak? Bawa ya, yang dari kain ataupun dari anyaman ya Bu. Nah itu mengurangi sampah apa Bu? Kalau ya betul. Dibandingkan kita nggak bawa tas belanja sendiri, nanti kita menghasilkan begitu banyak sampah kantong kresek atau plastik. Kemudian yang punya anak ke sekolah bawa botol minum sendiri nggak Bu? Bawa, betul. Itu contoh dari tahap reduce atau mengurangi timbulan sampah. Yang kedua reuse. Reuse itu memanfaatkan kembali barang supaya tidak menjadi sampah. Ini biasanya ibu-ibu yang kreatif nih. Misal kalau galon mineral bisa dijadiin apa Bu? Pot, pengguna betul, tempat sampah. Kemudian kalau plastik kemasan kayak bungkus kopi, bungkus deterjen bisa dijadiin apa Bu? Karet, tas, barang kerajinan ya. Nah itu salah satu bentuk reuse. Jadi kita memperpanjang usia barang supaya nanti tidak menjadi sampah. Yang ketiga itu recycle. Nah recycle ini menggunakan kembali bahan setelah melalui proses pengolahan. Bedanya dengan reuse itu, kalau recycle itu menggunakan teknologi. Jadi nanti dia merubah sifat dan bentuk
sampahnya atau barangnya. Contohnya kita mendaur ulang kardus jadi tray telur. Yang tray telur yang warna coklat itu Bu, itu bahan daur ulangnya dari kardus. Nah, bedanya dengan reuse itu kalau recycle menggunakan teknologi. Tadi kalau reuse itu kita tidak menggunakan teknologi tapi menggunakan kreativitas. Lanjut Kak. Nah, kita ke inti dari materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang bank sampah. Ibu-ibu dan bapak di sini ada tabungan nggak di bank? Bank PNI, BRI, BCA, Mandiri, BJB? Ada. Nah, bedanya bank dengan bank sampah itu apa? Kalau bank kita menyetor uang dapatnya uang, tapi kalau bank sampah kita menyetorkan sampah dapatnya uang, betul. Next Kak. Nah, apa sih yang dimaksud bank sampah itu? Bank sampah merupakan gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi tadi Bapak dan Ibu setiap hari pasti menghasilkan sampah. Ibu masak menghasilkan sampah. Kemudian mencuci menghasilkan sampah. Makan juga menghasilkan sampah. Jadi sudah semestinya kita itu sebagai penghasil sampah atau produsen sampah itu bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Lanjut. Nah, ini merupakan pengelolaan sampah dengan sistem perbankan. Jadi tahap pertama yang Bapak dan Ibu harus lakukan itu melakukan pemilahan, betul. Jadi pemilahan itu tidak dilakukan sama petugasnya Pak. Jadi justru pemilahan yang benar itu dilakukan di rumah masing-masing. Gitu. Jadi nanti sampah itu nggak tercampur, yang kering-kering, yang basah. Yang kedua itu nanti ditimbang. Nah, sampah-sampah apa tadi yang plastik, kertas, kaca logam yang termasuk sampah anorganik ini nanti ditimbang di bank sampah. Nah, nanti bisa tuh Pak di RW 6, RW 7 itu dibentuk bank sampah. Nah, kemudian setelah ditimbang nanti mendapatkan namanya tabungan sampah. Nah, tabungan sampah ini berbeda-beda bentuknya, tergantung nanti kebijakan para pengurusnya. Ada yang bank sampah nanti diambilnya pada saat Lebaran. Ada bank sampah yang diambilnya nanti pas tahun baru. Nah, dulu di Kebumen di tempat saya itu ada bank sampah, dia itu untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan Pak. Jadi bank sampah tersebut bekerja sama dengan pihak kelurahan. Nah, nanti 1 tahun sekali itu akan ada namanya pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan tabungan sampah. Jadi masyarakat di situ nggak membayar tabungannya pakai uang tunai, jadi udah pakai tabungan sampah. Nggak kerasa Pak, bisa 1 tahun dia menyetorkan sampahnya dapatnya itu 1 tahun 120.000. Nanti dia harus bayar pajak bumi dan bangunannya 80.000 doang. Nah, sisa 40.000-nya nanti bisa diambil gitu. Jadi nanti tergantung kebijakan para pengurus bank sampah unitnya, tabungannya akan diambil pada saat apa dan tujuannya untuk apa gitu. Nah, begini untuk alur pengelolaan sampahnya. Jadi kita tuh sebagai produsen sampah, nanti dilakukan pemilahan sampah ke bank sampah unit, nanti diambil oleh bank sampah bersinar. Nah, dari bank sampah bersinar ini nanti kita pilah lagi lebih detail supaya nanti kita bisa kirimkan ke industri daur ulang. Nanti di situ semuanya sampah akan didaur ulang menjadi produk baru. Lanjut. Nah, apa sih manfaat mengelola sampah dengan bank sampah? Yang pertama, merubah sampah menjadi berkah, menjadi uang dan berkah. Jadi ibu-ibu di sini jangan menilai dari sisi ekonominya saja. Kalau misalnya melihat dari sisi ekonominya saja, misal sampah kardus 1 kilo cuma 2.000, dikit apa banyak Bu? Dikit ya. Tapi kita juga lihat dari keberkahannya. Kita nggak zolim ke petugas kebersihan, kita nggak zolim terhadap sesama makhluk hidup. Kemudian yang kedua, merubah perilaku hidup kotor menjadi perilaku hidup bersih. Yang ketiga, merubah sikap individual menjadi gotong royong dan kebersamaan. Oke, ini merupakan struktur organisasi untuk bank sampah unit itu.
Nah, misal kalau bank sampah unit skala RW 6 dan RW 7 itu harus ada apa saja sih syaratnya? Yang pertama harus ada pengurus. Pengurus ini nanti terdiri dari ketua, sekretaris, sama bendahara. Ketua itu tugasnya untuk mengoordinir tentang kegiatan di bank sampah. Misal nih di RW 6 ada kegiatan penimbangan di hari Minggu pagi. Nah, nanti ketua ini yang woro-woro ke warga supaya nanti bisa membawa sampahnya di hari Minggu. Kemudian yang kedua, tugas sekretaris itu mencatat semua setoran sampah dari nasabah. Kemudian yang ketiga, kalau bendahara itu bertanggung jawab terhadap uang tabungan nasabah. Nah, misal nih kalau ditanya, biasanya pengurusnya dari mana aja? Kebanyakan kalau pengurus bank sampah unit di Bank Sampah Bersinar, di bawah Bank Sampah Bersinar itu dari ibu-ibu justru, Bu. Karena ibu-ibu biasanya ini yang aktif menggerakkan masyarakat. Bisa dari ibu-ibu kader PKK, ibu-ibu kader Posyandu. Di sini ada yang kader PKK nggak, Bu? Ada. Nah, nanti itu bisa menjadi penggerak masyarakat. Selain ibu-ibu, kita juga bisa memberdayakan Karang Taruna. Di sini Karang Tarunanya kegiatannya apa, Mas? A. Selama ini apa kegiatannya, A? Membantu ya pengolahan sampah. Nah, itu juga bisa kita membentuk bank sampah unit, pengurusnya itu dari Karang Taruna. Nanti Karang Taruna itu yang mengordinir warga. Di sini akan ada dibentuk bank sampah unit nih. Kalian sebagai Karang Taruna, sebagai edukator juga sebagai penggerak masyarakat. Nanti bisa dibentuk, kemudian diajaki nih warga tetangga sekitar untuk bisa memilah sampah dari rumah. Nah, ini untuk mekanisme pengelolaan sampah di bank sampah. Yang pertama harus dipilah terlebih dahulu. Jadi sampah itu kalau di bank sampah itu harus terpilah, nggak boleh tercampur. Karena prinsip pemilahan sampah itu sampah semakin dipilah harganya akan semakin tinggi. Kemudian kalau sudah dipilah, disetorkan, nanti ada penimbangan dan pencatatan. Kemudian nanti ada penjemputan dari Bank Sampah Bersinar. Nah, untuk penjemputan sampah di Bank Sampah unit itu dari Bank Sampah Bersinar gratis, Bu. Jadi nggak ada biaya layanannya, jadi gratis semuanya, gitu. Lanjut. Nah, gimana sih cara kita memilah sampah? Tadi ada 4 jenis sampah anorganik, apa aja, Bapak dan Ibu? Sampah plastik, sampah kertas, sampah logam, yang keempat sampah kaca, betul. Jadi ada 4 jenis sampah anorganik yang bisa diterima di Bank Sampah Bersinar. Tadi sampah plastik ada PET, HDPE, LDPE, PP dan lain sebagainya. Kemudian sampah kertas ada HVS, kertas buram, koran, duplex. Kemudian sampah kardus, sampah tray telur itu juga bisa diterima di Bank Sampah Bersinar. Kemudian yang ketiga ada sampah logam. Kalau logam itu ada kaleng, besi, aluminium, seng, betul. Kemudian yang keempat itu ada sampah kaca, sampah botol sirup itu bisa disetorkan di Bank Sampah Bersinar. Kemudian beling, pecahan piring, pecahan gelas, pecahan kaca jendela itu bisa disetorkan di Bank Sampah Bersinar. Selain 4 jenis sampah tadi, Bank Sampah Bersinar juga menerima sampah minyak jelantah. Ibu-ibu ada yang minyak jelantahnya suka dibawa kemana, Bu? Ke tempat sampah. Kemudian ada yang pernah jual bank sampah, ada yang pernah jual minyak jelantah belum, Bu? Belum. Nah, itu bisa dijual ke Bank Sampah Bersinar. 1 kilonya itu sekitar 4 sampai 6 ribu. Nah, selain minyak jelantah, Bank Sampah Bersinar juga menerima sampah styrofoam. Styrofoam yang biasanya kalau kita beli kulkas atau mesin cuci itu, Pak, Bu, itu ada styrofoamnya, bisa disetorkan ke Bank Sampah Bersinar. Kemudian kita juga menerima sampah baju layak pakai. Untuk saat ini kita hanya menerima sampah baju layak pakai karena yang tidak layak pakai kita belum bisa menerima. Nanti baju layak pakainya ini kita akan distribusikan lagi ke
yang lebih membutuhkan. Misal kalau ada bencana alam, kemudian kita juga kasihkan ke petugas kebersihan gitu. Selain itu, kita juga ada menerima sampah elektronik. Kita ada Oke,